Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam santunku, salam hormatku buat para sahabat tercinta jamaah Uripi Allah, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa di dalam barakahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakah umurnya, barakah rezekinya, barakah kehidupannya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai kajian di pagi tanggal 1 Muharram ini, marilah kita gemahkan di dalam nyawa, jiwa, hati, roh, dan uripi Allah kalimah-kalimah thayyibah, dan pasrahkan kembali kalimah thayyibah itu kepada yang berhak. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi yang indah ini kita kedatangan tanggal 1 Muharram, tahun baru Islam. Maka dari itu perbarui juga iman kita sesuai perintah Allah dan Kanjeng Nabi Muhammad. Jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Perbaruilah imanmu dengan tiada Tuhan selain Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf. Bagaimanakah cara memperbarui iman kita di hari yang jadid ini, tahun yang jadid ini, tahun baru Islam ini, pun juga kita harus memperbarui iman kita. Sebelum kita memperbarui apa itu yang dikatakan iman, sebelum kita memperbarui keyakinan kita, maka ya kita harus tahu dulu bagaimana keyakinan kita ini, bagaimana keimanan kita ini selama ini. Bila kita tidak tahu kondisi keimanan kita, bila kita tidak tahu keyakinan kita terhadap Sang Pencipta selama ini bagaimana, bagaimana mungkin kita bisa memperbarui kepada iman dan keyakinan kita saja kita tidak tahu yang bagaimana sebenarnya keimanan dan keyakinan itu. Jadi harus diketahui dulu keyakinan dan keimanan itu yang bagaimana, yang sebenar-benarnya di sisi Allah. Jadi bukan iman dan keyakinan atau akidah, bukan di sisi manusia. Kalau di sisi manusia, selamanya kita tak akan pernah ketemu dengan iman. Bila di sisi manusia, selamanya kita tak akan pernah bertemu dengan keyakinan. Bila di sisi manusia, selamanya kita tak akan pernah bertemu dengan
akidah yang dibawa oleh junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila iman akidah kita hanya di sisi hawa nafsu kita sendiri, yang sesuai dengan hawa nafsu kita sendiri, iman akidah yang hanya versinya hawa nafsu iblis dan setan saja selama ini. Mohon maaf, saya habiskan dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita jadidu imanakum bila ilaha illallah, maka kita obrak-abrik dulu iman yang selama ini kita imani, akidah yang selama ini kita akidahi, agama yang selama ini kita ikuti, pertuhan yang selama ini kita lakukan. Sebelum kita menginjak jadidu imanakum bila ilaha illallah, kita obrak-abrik dulu singgasananya iblis dan setan yang ada di dalam hawa nafsu kita sendiri selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Perbaruilah imanmu dengan tiada Tuhan selain Allah. Tentunya kita sudah sama-sama tahu di dalam hati kita selama ini Allah tak ada, bukan? Di dalam hati kita ini Allah tak wujud, bukan? Di dalam hati kita selama ini Allah tak nyata, bukan? Di dalam hati kita selama ini Allah tak hidup, bukan? Di dalam hati kita selama ini Allah tak punya kuasa walaupun sebiji darah atas diri kita selama ini, bukan? Nah, alhamdulillah, bila saya menyadari hal ini, bila toh selama ini di dalam dada kita semua, bila toh selama ini di dalam hati kita semua, yang ada hanyalah diri kita sendiri, yang nyata hanyalah diri kita sendiri, yang hidup hanyalah diri kita sendiri, yang berkuasa hanyalah diri kita sendiri, apakah itu disebut sudah beriman? Apakah itu disebut sudah berakidah? Jangankan disebut beriman dan sudah berakidah, bertuhan saja tidak. Bagaimana mungkin disebut beriman dan berakidah sementara hati kita tak bertuhan? Inilah agama, inilah bertuhan ala hawa nafsu, beragama dan bertuhan ala iblis dan setan, yang mana iblis dan setan selalu membelenggu hati kita. Iblis dan setan selalu menjadikan kita sebagai budak-budaknya, sehingga kita tidak bisa pergi kemana-mana, melainkan selalu dan selalu dipenjara oleh iblis dan setan agar kita tidak bisa kembali pulang kepada Allah. Inilah kenyataan hati kita semua selama ini, termasuk diri saya sendiri. Kenapa kok bisa saya menerangkan semua ini? Karena saya sebagai pelakunya selama ini. Maka dari itu Allah mengutus kepada hamba ini untuk menjelaskan kepada manusia agar kita, saya, Anda yang benar mendengarkan sama-sama tahu dan sama-sama bisa menyelamatkan diri dari kungkungan, dari belenggu-belenggu, dari penjara-penjara, dari perbudakan-perbudakan
iblis dan setan. Jadi di sini saya dan Anda sama-sama menjadi hamba Allah, sama-sama menjadi Rasulullah, sama-sama menjadi utusan Allah, sama-sama menjadi pesuruh Allah, sama-sama menjadi khalifatul. Tapi berhubung selama ini kita masih ditawan, kita masih dibelenggu di dalam kerajaan iblis dan setan, yakni hawa nafsu kita sendiri, maka selama ini kita hanya rela dan ridho serta cinta menjadi Rasulnya, Abdul Halimnya. Rela dan ridho cinta menjadi Rasulnya, nama-nama diri Anda sendiri selama ini. Seolah-olah tiada Tuhan yang mentuhani kita. Seolah-olah tiada Tuhan yang mentuhani Anda. Seolah-olah tiada Tuhan yang mentuhaniku selama ini kecuali diriku sendiri sebagai Tuhannya selama ini. Benarkah itu, wahai tuan-tuanku? Inilah kenyataan hati kita sebelum kita menginjak jadidu imanakum bila ilaha illallah. Ketahui sendiri dahulu kondisi bagaimana hati kita selama ini. Bila kita tidak tahu diri, bila kita tidak mengetahui kondisi-kondisi hati kita sendiri, bagaimana mungkin kita bisa membebaskan diri kita dari penjajahan-penjajahan, membebaskan diri kita dari perbudakan-perbudakan, membebaskan diri kita dari belenggu-belenggu iblis dan setan yang selama ini membelenggu hati kita, sehingga hati kita selalu pulang dan selalu pulang kepada diri kita sendiri, takkan pernah bisa berpulang kepada Tuhan yang telah menciptakannya. Kenapa? Karena kita selama ini tak bertuhan selain mentuhankan diri kita sendiri di hati kita. Inilah kenyataan yang harus kita ketahui sebelum kita masuk Islam secara hati. Selama ini kita memang benar Islam, tapi secara bajunya saja, secara casingnya saja, secara syariatnya saja. Tapi hati, tapi jiwa, tapi nyawa, tapi roh, dan tapi hidup selama ini masih kafir dan dipenjara oleh iblis dan setan.